Berlatar di daerah London, kisah akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Queen Min. Dia adalah seorang laki-laki dari keturunan Tionghoa yang baru saja tiba di London untuk bisa menjemput sang anak. Mereka berdua terlihatlah tergesa-gesa karena sang anak akan melakukan pesta dansa di malam hari dan sekarang akan datang ke butik untuk bisa mengambil gaunnya. Selang beberapa lama mereka berdua dalam perjalanan, tiba saatnya di suatu tempat di mana butik tersebut terdapat di tengah-tengah kota. Akan tetapi ketika Queen akan parkir di pinggiran, tanpa diduga parkiran tersebut ternyata penuh dan anaknya pun memutuskan untuk pergi duluan. Maka Queen akan memarkirkan mobilnya di tempat yang kosong. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja bom meledak di sekitaran Queen yang sedang berparkir dan mereka semuanya mendapatkan korban yang sangat banyak sekali. Ya, disinilah film pun baru dimulai. Kemudian di sisi lain kita akan melihat seseorang yang sedang melakukan perselingkuhan, di mana seorang kakek tua bangka yang sedang menyewa bondon yang sangat seksui dan bahenol di mana seorang wanita yang sangat segar sekali. Nah, mereka berdua pun telah mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa di hotel yang paling mewah. Seseorang tersebut yang bernama Mr. Liam, di mana dia adalah seorang perdana menteri, mendapatkan sebuah pesan, di mana pesan tersebut adalah sebuah insiden bom yang sangat mengerikan yang telah meledak di London. Kemudian di sela-sela Liam sedang membaca berita, tiba-tiba saja sang istri langsung menelpon dan langsung mengatakan kepada Liam untuk pulang lebih cepat karena bisa jadi insiden peledakan tersebut akan memecah belah antar dua negara. Oh, akhirnya liburan adu gabrut Mr. Liam pun menjadi gagal. Dia harus datang ke kota untuk bisa mengamankan situasi dan melaporkan kepada seluruh anggota kementerian di mana seluruh insiden yang jadi peledakan di London harus segera diselesaikan karena itu bisa jadi teroris yang terjadi di tempat ini. Maka Liam pun langsung melakukan rapat paripurna. Singkat waktu, Liam bersama para anggotanya pun telah datang ke suatu ruangan untuk bisa membahas tentang peledakan bom di London. Sedangkan itu semuanya akan menjadi perpecahan antar negara, yaitu London dan Irlandia, di mana Irlandia akan dituduh sebagai teroris untuk bisa memecah belah perdamaian. Mereka semuanya harus bisa menyelesaikan siapakah di balik peledakan bom yang sangat mengerikan itu. Mereka pun harus bisa bergegas untuk bisa memata-matai di antara mereka, karena Liam mengatakan mungkin saja pelakunya adalah salah satu di antara kita semua. Selang beberapa lama kemudian, kita kembali lagi ke London, di mana Mr. Queen telah mendatangi suatu markas penanggulangan teroris yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Bromley. Tanpa banyak basa-basi, Mr. Queen pun langsung membawa uang segambleng untuk bisa menyogok Bromley supaya bisa mengutarakan siapakah pelaku dari semua ini. Akan tetapi sayang sekali Bromley tidak mau mengatakan apa yang menjadi seharusnya karena ini semua insiden yang sangat mengerikan masih dalam tahap penanganan. Mereka pun harus bisa menunggu dan bersabar. Maka Queen pun tidak bisa melakukan apa-apa karena Badan Penanggulangan Teroris pun masih melakukan penyelidikan terhadap kasus yang sangat mengerikan ini, karena ini akan menjadi perpecahan antara London dan Irlandia dan ini harus diselesaikan dengan cara seksama antar dua negara. Singkat waktu, maka Queen pun langsung pulang ke rumah untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari internet menangani kasus-kasus yang menjadi peledakan yang berada di London dan Irlandia, karena beberapa tahun yang lalu itu menjadi konflik yang sangat mengerikan. Kemudian Queen pun mendapatkan suatu berita di mana berita tersebut menunjukkan bahwa Mr. Liam sebagai Perdana Menteri pernah terjadi kericuhan di berbagai daerah dan dia pun pernah masuk ke dalam suatu organisasi teroris. Nah, di sana juga ketika Mr. Liam sudah menyelesaikan live streaming di dalam TV-nya, maka ada seorang yang menelpon. Siapakah dia? Ya, tiada lagi tiada bukan, dia adalah Mr. Queen yang memaksa untuk bisa mengatakan siapakah orang yang menjadi dalang dari semua ini. Akan tetapi Liam pun mengatakan dia sudah lama keluar dari para teroris dan dia sudah bertaubat dan akan menjunjung keadilan kebenaran. Dengan rasa kesal, maka Liam pun langsung menutup telepon dan jangan mengganggu kegiatan aktivitasnya.
Kemudian Mr. Queen pun langsung datang ke Irlandia menggunakan mobil bekasnya untuk bisa memastikan di manakah letak kebenaran ini. Apakah seluruh pemerintah ini akan seperti ini terus, langsung menutupi kebenaran yang telah terjadi. Singkat waktu, Queen pun datang ke kantornya Liam untuk bisa mendapatkan suatu kebenaran dan informasi terhadap teroris yang menimpa anaknya. Akan tetapi Queen pun langsung dijagal oleh para penjaga yang ada di tempat ini. Ya, memang karena seharusnya orang yang berpakaian seperti gembel tidak akan masuk ke dalam kantor Perdana Menteri, dan mereka pun langsung menyeret Queen. Tiba-tiba saja Liam ada di tempat itu dan langsung mempersilahkan Queen untuk melakukan pembicaraan, karena Perdana Menteri memang harus bisa mengusung dan mengayomi masyarakat, di mana Queen pun langsung menjelaskan tentang apa yang dilakukan insiden di London, dan itu menjadi sangat mengerikan sekali. Tetap saja Liam tidak mengetahui siapakah dalang dari semua ini, walaupun dia pernah masuk ke dalam organisasi teroris. Di sanalah Queen terus saja memaksa dan mengatakan suatu saat nanti Liam akan berubah pikiran dan dia akan mendukung Queen. Kemudian Queen pun tidak puas dengan apa yang diutarakan oleh Liam, dan Queen pun datang ke sebuah toilet untuk bisa meracik bom, yang memang bom tersebut tidak akan menjadi insiden peledakan yang sangat mengerikan, tetapi ini akan menjadi peringatan bagi Liam. Oh, entah apa latar belakang dari Queen bisa melakukan hal yang seperti itu demi membalaskan dendam pada anaknya. Maka disinilah insiden pun baru dimulai. It's him. Fucking bomb! Give me the names. Tanpa diduga, ayah paruh baya ini langsung melakukan balas dendam untuk bisa mendapatkan nama dari teroris tersebut yang ditutupi oleh para pemerintah. Kemudian Queen yang masih berada di Irlandia dan ingin mendapatkan sebuah nama dari teroris tersebut, dan langsung melakukan hal yang sangat mengerikan untuk bisa melakukan langkah kedua, yaitu memberikan peringatan kepada Liam supaya dia bisa angkat bicara, meracik bom dengan signifikan, dan dia akan mendapatkan bom yang lebih mengerikan. Tetapi sayang sekali, Liam bersama para konco-konconya telah mengetahui kesembunyian dari si Queen. Salah satunya adalah di kontrakan yang telah dikontrak beberapa waktu yang lalu. Mereka semua pun langsung datang ke tempat ini untuk bisa melawan peringkusan. Disinilah pertempuran pun telah terjadi. Sungguh disayangkan, penyergapan tersebut telah gagal dan Queen telah menghajar para konco-konconya Liam. Maka Liam pun langsung memarahi anak buahnya, mengurusi orang tua bangka saja tidak becus. Singkat waktu, sepupu Liam pun baru datang dari London yang bernama Marison, di mana dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat mengerikan yang akan membantu kasus ini supaya bisa mendapatkan suatu solusi, dan mereka semua bisa menguak siapakah dalang dari pengeboman tersebut. Akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan pembicaraan yang sangat penting di dalam ruangan yang sangat privasi, dan mengatakan bahwa pengeboman tersebut terdapat ada sebuah teori, di mana teori tersebut bisa dicanggungkan kepada suatu kelompok yang bernama Authentic IRA. Dia adalah suatu kelompok teroris yang sangat mengerikan yang pernah kita tangani beberapa tahun yang lalu. Maka langsung saja Liam memerintahkan kepada Torison untuk bisa datang kepada London dan langsung menguak apa yang akan terjadi, dan pastinya akan ada pengeboman selanjutnya. Singkat waktu, keesokan harinya kita kembali lagi kepada Queen yang terus saja memata-matai Mr. Liam yang sedang akan nyangcut di dalam bar. Nah, tentunya itu adalah selingkuhan yang selalu dia idamkan oleh Liam. Dan di sana juga ketika itu langsung cepet-cepiki dengan selingkuhannya, tiba-tiba saja datang suatu notifikasi, dan notifikasi tersebut telah ada sebuah foto, dan foto itu adalah foto ketika mencium selingkuhannya. Langsung saja mengancam kepada Perdana Menteri yang bernama Liam ini untuk bisa memberikan siapakah dalang dari pengeboman yang berada di London. Pasti semuanya telah menjadi genting.
find some plastic bag. Lalu kemudian Mr. Liam pun langsung datang ke sebuah persembunyiannya yang berada di tengah hutan untuk bisa mengamankan situasi, karena pastinya sekarang situasi telah menjadi berubah. Singkat waktu kita dilihatkan bahwa si Queen pun telah membutuhkannya sampai ke tengah hutan untuk bisa melakukan operasi dan terus saja memata-matai si Liam untuk bisa menguak kasus seperti ini. Di tengah malam yang sangat sunyi, maka Queen pun langsung beraksi untuk bisa melakukan insiden yang sangat mengerikan, memberikan peringatan kepada Liam untuk bisa angkat bicara. Dan di sana Queen pun langsung datang ke sebuah gudang membawa sebuah bom yang berkekuatan yang sangat tinggi. Bom tersebut langsung disimpan di dalam gudang. Mereka pun telah mengetahuinya. Oh, edan sekali, di mana teror terus saja terjadi kepada Mr. Liam. Dan kini Liam pun harus terus bergegas karena ini menjadi insiden yang bukan main-main lagi. Nah, kemudian sang istri pun langsung mengatakan kepada Liam bahwa dia akan datang ke London demi mengamankan situasi, karena bisa jadi teror akan bertubi-tubi kepada keluarganya. Tanpa banyak basa-basi, sang istri pun harus bisa mengambil tindakan karena ini semuanya harus ditangani secara berani oleh Mr. Liam, apalagi dia adalah seorang Perdana Menteri. Kemudian di sisi lain kita akan melihat suatu kelompok yang sedang melakukan perakitan bom yang berskala tinggi. Ya, inilah dia kelompok yang bernama kelompok autentik IRA, di mana mereka semua mempunyai satu dendam ke satu negara untuk bisa memecah belah antar London dan Irlandia. Mereka semua telah menyiapkan suatu bom yang sangat mengerikan untuk bisa dijajal oleh mereka semuanya, dan semua akan disalahkan adalah para pemerintah yang tidak mau bertanggung jawab. Kemudian kita akan melihat bahwa selingkuhannya Liam datang kepada seseorang jurnalis yang berada di London untuk bisa memberikan sebuah informasi. Tentunya mereka berdua telah akrab sekali di dalam bar ini dan mereka pun telah minum bersama. Maka selingkuhan Liam pun mengajak si jurnalis ini untuk adu gabret. Kemudian keesokan harinya teror pun terus berlanjut, di mana mobil Liam telah dihancurkan oleh Queen. Karena mereka semuanya sudah senang kesal, maka Liam pun langsung mengambil tindakan untuk bisa menyusuri hutan. Pastinya si tua bangka Queen pun telah datang ke tempat ini dan akan bersembunyi. Benar saja, mereka pun terus saja memburu untuk bisa mendapatkan si Queen hidup atau mati. Tanpa diduga, mereka semuanya dan para konco-konconya si Liam telah menyusur hutan ini, tetapi mereka semua tidak tahu bahwa Liam telah membuat rencana yang sangat matang. Lalu tiba-tiba hampir saja Queen telah terbunuh oleh konco-konconya Liam, tetapi dia berhasil menyelamatkan diri dan dia tertembak di bahunya. Dia pun langsung memanaskan pisau untuk bisa menyatkan luka. Dah, anjir. Kemudian tidak terasa malam pun telah tiba. Di sana Liam langsung saja mendapatkan sebuah informasi dari top secret yang menjadi sebuah ancaman dari negara, dan terus saja membuka semua berkas tentang Queen, di mana Queen adalah pasukan khusus yang telah disewa menjadi pembunuh bayaran di seluruh dunia. Akan tetapi dia telah pensiun. Singkat waktu setelah mendapatkan informasi dari Liam, nah Liam pun mendapatkan suatu kejanggalan. Tiba-tiba saja Queen sudah berada di tempat ini, langsung menurunkan senjata kepada Liam untuk bisa membeberkan semua tentang teroris yang ada di tempat ini. Maka kemudian Liam pun mengatakan kepada Queen tidak mengerti apa yang dilakukannya, tetapi Liam terus saja mengingatkan kepada Queen bahwa dia telah mengetahui suatu sandi, di mana sandi teroris telah diubah oleh dirinya, dan beberapa waktu kemudian pasti akan ada pengeboman selanjutnya. Maka di sana juga mereka semua akan meringkus pada teroris, dan Queen pun langsung memberikan waktu 24 jam untuk bisa mendapatkan siapakah dia. Singkat waktu kembali lagi kepada Bromley, di mana dia mendapatkan sebuah informasi ada seseorang yang mendapatkan luka di tangannya. Pasti dia adalah dalang dari teroris ini.
Singkat waktu keesokan harinya, di mana tengah-tengah kota yang sangat ramai, damai, aman, sentosa loh jiniawi, ada seseorang yang baru saja keluar dari bis dan tiba-tiba saja orang tersebut langsung mencurigakan. Oh, dia adalah selingkuhannya Liam sedang merencanakan sesuatu lalu tiba-tiba. Singkat waktu, kembali lagi ke Irlandia, di mana Torison telah datang untuk bisa melaporkan situasi ada seseorang yang telah melakukan pengeboman di dalam bus. Pasti itu ulah dari para teroris. Otomatis mereka pun langsung menyusur hutan untuk bisa menangkap Quinn, karena dia masih berkeliaran di dalam hutan untuk bisa melakukan teror selanjutnya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang adalah Bromley mengatakan kepada Perdana Menteri yang bernama Liam, seseorang yang telah melakukan pengeboman di dalam bus. Pasti itu adalah ulah dari mereka semua terjadi di London beberapa waktu yang lalu. Mereka semua harus tetap bergegas dan langsung menyusur. Singkat waktu, kelompok autentik IRA pun telah selesai membuat suatu bom, di mana bom tersebut telah diselipkan di dalam laptop, dan laptopnya akan disimpan di sebuah jurnalis yang telah dimata-matai oleh mereka semuanya. Dan rencana pun telah selesai, mereka semua akan membalas pemerintah kampret. Kembali lagi kepada Mr. Liam, di mana dia telah mendapatkan sebuah informasi dari Bromley bahwa seseorang yang bernama McGreed, dia adalah seorang yang telah menjadi timnya beberapa waktu yang lalu. Kemudian dalam perbincangan tersebut, Bromley pun mengatakan kepada Liam dia telah memata-matainya di atas menggunakan drone, bahwa McGreed telah ada di tempat itu, dan kalau tidak melakukan informasi kepada McGreed ataupun melakukan interogasi, maka mereka semua tim dan konco-konconya dari Bromley akan datang ke persembunyian Liam dan langsung menghancurkan seluruh aset yang dimiliki oleh Liam. Maka Liam pun langsung bergegas dan langsung menghajar McGreed. Tanpa diduga, ternyata seluruh yang dilakukan oleh mereka semuanya ada di balik selimut. Mereka semuanya telah menemukan bahwa gerak-gerik dari si McGreed ini mencurigakan sekali. Nah, mau tidak mau McGreed pun langsung menceritakan semua kejadian insiden terhadap pengeboman dan akan memicu peperangan antara London dan Irlandia. Mereka pun harus bisa menemukan sebuah nama, termasuk juga kelompok, dan mereka semua harus bisa menemukan rencana selanjutnya dari pengeboman yang akan berada di London. Singkat waktu, seorang jurnalis yang telah dibekok oleh lubang brewok, mereka pun telah dimata-matai oleh seseorang. Ya, dia adalah selingkuhannya Liam yang mempunyai niat untuk bisa merencanakan sesuatu, yaitu akan menyelipkan sebuah bom di dalam laptop yang telah dipakai oleh jurnalis tersebut. Pastinya menyisipkan bom di dalam sebuah laptop itu menjadi rencana terakhir dari mereka semuanya, supaya para konco-konconya pemerintah akan dibumi hanguskan di dunia ini. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Torison yang masih menyusur di dalam hutan menemukan keberadaan Quinn. Tetapi mereka semuanya tidak mengetahui bahwa Quinn adalah pasukan khusus elit yang telah dididik telah lama sekali. Singkat waktu, Torison pun telah menemukan persembunyian Quinn, dan ketika dilihat ternyata tidak ada. Lalu tiba-tiba singkat waktu, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Quinn. Walaupun Quinn mempunyai dendam yang sangat kusuma, tetapi dia ingin mendapatkan sebuah informasi dan langsung mengikat si Torison. Singkat waktu, mereka pun telah melakukan pembicaraan yang sangat khusus dan langsung menginterogasinya. Dan sekarang Quinn telah mengetahui siapakah kelompok yang telah membunuh anaknya melalui bom yang ada di London. Maka Quinn pun langsung bergegas untuk menyusun rencana. Singkat waktu, kembali lagi ke London, di mana Badan Penanggulangan Teroris telah melakukan investigasi di sebuah kontrakan yang sedang nongkrong di sana. Mereka pun dengan melakukan persenjataan yang sangat lengkap dan para tentara sudah berada di tempat ini. Ya, mereka pun telah merencanakan sesuatu. Salah satunya adalah seseorang wanita yang tersangka selingkuhannya si Liam. Nah, di sana mereka pun telah membuat kesalahan bahwa seluruh para penanggulangan teroris telah ada di tempat ini. Begitupun Quinn sudah ada di dalam kontrakan ini untuk melakukan penyergapan.
Kemudian Queen pun datang mendapatkan sebuah rencana untuk bisa memperbaiki kebocoran gas yang ada di kontrakan ini dan meminta kepada seorang petugas untuk bisa menemaninya. Akan tetapi seluruh para tentara yang ada di tempat ini sudah melakukan persiapan untuk bisa membobol mereka semuanya. Mereka pun langsung bersiap, lalu tiba-tiba oh, ternyata itu hanyalah pengurus kontrakan saja yang membawa Queen supaya bisa melakukan perbaikan kebocoran gas yang ada di tempat ini. Mau tidak mau seluruh para konco-konconya dari kelompok autentik IRA harus bisa menutup dan mempersilahkan Queen untuk bisa datang ke tempat ini dan memeriksanya, karena kalau tidak pasti akan mendapatkan suatu kecurigaan. Maka Queen pun langsung dipersilahkan oleh mereka semuanya untuk bisa memperbaiki kebocoran gas yang ada di kontrakan ini. Oh, benar saja, seseorang yang mempunyai tanda luka di lengannya. Pasti mereka semua ada kelompok teroris yang dicari selama ini oleh Queen. Semua orang telah mendatangi Queen dan langsung menyuruhnya untuk bisa membuka tas yang telah dibawa. Tanpa banyak basa-basi, salah satu di antara mereka semua pun langsung memaksa mengeluarkan semua alat yang ada di dalam tas tersebut. Tanpa diduga, tas tersebut berisi senjata. Lalu tiba-tiba pertarungannya sangat edan, di mana seluruh para teroris pun telah dihajar habis dan seluruh para tentara telah gagal meringkusnya. Mereka semua mengatakan bahwa seluruh para teroris telah tersangka dan mereka semua telah mati dilibas oleh Queen. Akan tetapi wanita yang menjadi selingkuhannya Liam belum mati dan langsung melakukan interogasi oleh para tentara untuk bisa mengetahui di manakah letak bom selanjutnya. Akan tetapi orang tersebut langsung mengatakan bahwa bom tersebut telah diselipkan di sebuah laptop dan akan melakukan penerbangan bersama sang jurnalis. Kemudian kita akan diperlihatkan jurnalis tersebut yang sedang mengotak-atik laptop. Tiba-tiba saja para petugas yang ada di bandara ini langsung berteriak tentang laptop yang dipakai oleh jurnalis itu. Untungnya orang tersebut langsung menyadari tentang kericuhan yang ada di bandara dan langsung mengawali petugas mengambil laptop jurnalis dan melemparnya. Oh, insiden yang sangat mengerikan. Kembali kepada Bromley yang menjadi ketua Badan Penanggulangan Teroris dan langsung menyusur kepada mereka semuanya untuk bisa menangkap Queen, di mana dia adalah menjadi seorang teroris yang telah mengacaukan semuanya untuk bisa menangkapnya. Akan tetapi Queen telah berpura-pura menjadi penumpang di dalam bis dan langsung kabur dari tempat ini dan akan menemui seseorang. Pastinya dia adalah Mr. Liam. Singkat waktu, Mr. Liam pun akan datang ke sebuah kantor yang sangat luar biasa untuk melakukan rapat paripurna. Dan tiba-tiba saja ketika istirahat di dalam ruangan, seseorang langsung datang kepada Liam menodongkan sebuah senjata, di mana dia adalah Queen yang telah melakukan balas dendam yang sangat mengerikan. Tetapi itu semua belum selesai sebelum Mr. Liam hancur dalam hidupnya karena telah menyembunyikan tentang kebenaran tentang teroris yang terjadi di London. Mau tidak mau dia telah menyebarkan perselingkuhannya dan sekarang menjadi teroris. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Di mana suatu sistem organisasi kepemerintahan yang sangat kacau balau untuk bisa melindungi tentang perdamaian dunia. Tetapi ada seseorang yang tidak suka dengan pemerintahan dan langsung menghancurkannya dengan sekejap mata. Tetapi seorang ayah dengan paruh baya, dia mencoba untuk melakukan balas dendam. Dan ternyata mereka semua harus berhadapan dengan pasukan elit khusus yang sangat mengerikan dan mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Akhirnya pemerintahan tersebut langsung ambruk akibat keteledoran masing-masing. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film terbaru bersama kami. Terima kasih. Bye-bye.